Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Oke, kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Rahayu Wijayani. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang lingkaran. Nah, sebelumnya di SD ataupun di SMP materi lingkaran ini udah pernah dibahas. Entah itu pengenalan konsep terhadap lingkarannya, kemudian unsur-unsur dari lingkarannya, kemudian luas dan kelilingnya. Nah, sekarang kita akan membahas lingkaran pada mata pelajaran matematika peminatan kelas 11 MIPA. Oke, sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku semangat bikin video lagi. Nggak sebatas tugas ya, karena kebetulan video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas multimedia dengan dosen pengampu Bapak Satya Santika, Magister Pendidikan. Oke, selamat menyaksikan. Oke, selanjutnya adapun pokok bahasan dari materi lingkaran kali ini, yang pertama ada konsep dasar lingkaran, kemudian persamaan lingkaran, contoh soal, dan latihan soalnya. Langsung aja kita ke pokok pembahasan yang pertama, itu ada definisi lingkaran dulu nih. Nah, kita flashback dulu nih teman-teman. Definisi lingkaran itu apa sih? Nah, lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tetap. Nah, jarak yang sama itu disebut jari-jari dan titik tetap itu disebut pusat lingkaran. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar lingkaran yang udah tercantum di layar ya. Nah, itu merupakan titik pusat pada lingkaran yang dinamai O. Nah, O itu biasanya berpusat di 0,0. Kemudian jika kita tarik garis dari O ke titik-titik lingkaran, itu dinamakan jari-jari atau dilambangkan dengan R. Nah, teman-teman bisa lihat ya bahwasannya lingkaran itu adalah gabungan dari titik-titik yang jaraknya itu sama. Tuh. Selanjutnya, kita langsung ke persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkaran pada pusat O 0,0 dan jari-jari R. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada gambar lingkaran dan diagram kartesius. Kita bisa lihat di sini titik pusatnya itu ada di O 0,0. Nah, kita bisa tarik atau simpan titik sembarang, entah itu di kuadran 1, 2, 3, ataupun 4, itu bebas ya, tergantung teman-teman maunya di mana. Nah, saya ambil di kuadran 1 nih. Kita namakan titik tersebut adalah P dengan koordinatnya itu X, Y. Selanjutnya kita tarik garis dari O ke P. Nah, ketika kita tarik garis O ke P itu akan mendapatkan jari-jari. Nah, maka kita tulis di sini R. Selanjutnya, jika kita proyeksikan titik P ke sumbu X atau ya benar, ke sumbu X. Nah, akan ada garis yang memotong sumbu X. Nah, kita bisa namakan dengan Q. Nah, maka terbentuk segitiga POQ dengan siku-sikunya itu ada di Q. Nah, jarak dari O ke Q itu X. Kenapa kita tulis di sininya mutlak X? Karena itu merupakan O ke Q itu kan jarak ya. Nah, jarak itu tidak bernilai negatif, bernilai positif, maka kita bisa tulisnya mutlak X. Kemudian jarak dari P ke Q itu adalah Y, namun kita tulis dengan mutlak Y karena jarak, jadi tidak bernilai negatif gitu, akan selalu bernilai positif. Nah, maka terbentuklah segitiga siku-siku dengan siku-sikunya pada Q. Nah, teman-teman ingat nggak kalau kita ngebahas segitiga siku-siku, maka ada yang dinamakannya teorema Pythagoras. Nah, di sini terbentuk teorema Pythagoras di mana OQ kuadrat ditambah PQ kuadrat sama dengan OP kuadrat. Nah, kita substitusikan OQ itu merupakan mutlak X, maka mutlak X kuadrat ditambah PQ kuadrat yaitu adalah mutlak Y. Nah, mutlak Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka didapatlah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, melalui perhitungan tadi, maka didapatlah persamaan lingkaran pada pusat O 0,0, yaitu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, dengan R sama dengan jari-jari.
Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada persamaan lingkaran pusatnya di O 0,0 dan jari-jari A. Nah, jari-jarinya itu ada 5. Maka persamaan lingkarannya itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Kemudian yang selanjutnya, jari-jarinya adalah 2, 1/2. Nah, maka persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 6, 1/4. Kemudian selanjutnya ada jari-jarinya itu 1,1. Nah, maka persamaan lingkarannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1,21. Nah, yang keempat ada jari-jarinya akar 3. Maka persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 3. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Persamaan lingkaran pusat O 0,0 dan melalui titik 3, -1 adalah. Nah, penyelesaiannya kita misalkan nih persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan jari-jari R adalah tadi ya, persamaan yang tadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, melalui titik 3, -1 di mana 3 itu sebagai X dan negatif satunya adalah Y. Kita substitusikan ke persamaan lingkaran yang tadi sehingga didapatkan hasil 3 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, R kuadrat sama dengan 3 kuadrat adalah 9 dan negatif 1 kuadrat adalah 1. Kenapa negatifnya hilang? Karena negatif dikali negatif itu akan menghasilkan positif. Selanjutnya, R kuadrat sama dengan 10, maka didapatkanlah persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0 dan melalui titik 3, -1 adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 10. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Jika titik 2A, -5 terletak pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 41, maka nilai A-nya adalah, adapun penyelesaiannya, kita tuliskan yang diketahuinya, yaitu titik 2A, -5 terletak pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 41. Berarti 2A kuadrat ditambah negatif 5 kuadrat sama dengan 41. Kenapa demikian? Jadi kita substitusikan 2A, negatif 5 kepada persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Didapatlah 4A kuadrat ditambah 25 sama dengan 41. 4A kuadrat ini didapatkan dari hasil pengkuadratan 2A kuadrat dan 25 di sini didapatkan dari hasil pengkuadratan negatif 5. Sehingga didapat 4A kuadrat sama dengan 41 dikurangi 25. Nah, A kuadrat sama dengan 16 dibagi 4, yaitu didapat hasilnya itu 4. Nah, maka A sama dengan akar 4, jadi A-nya itu sama dengan 2 atau A sama dengan negatif 2. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui persamaan lingkaran yang berpusat pada titik O 0,0 dan jari-jari R, kita akan beranjak ke persamaan lingkaran yang berpusat pada A, B dan jari-jari R. Nah, untuk pembahasan lebih jelasnya, teman-teman bisa simak video berikut ini. Oke, sekarang kita akan mencari persamaan lingkaran yang berpusat di titik selain 0,0. Misal di titik P, A, B. Ilustrasinya, perhatikan ini diagram kartesius. Kita misalkan suatu lingkaran di sini ya. Ini pusatnya di A, B, berarti absisnya itu A, ordinat pusatnya adalah B. Seperti biasa ini kita tarik garis jari-jari, kemudian titik ini kita misalkan sebagai titik T, X, Y, berarti absisnya adalah X, dan ordinatnya adalah Y. Oke, dari P ke T ini yang disebut dengan jari-jari lingkaran. Nah, kita buat lagi segitiga seperti yang tadi. Biar gampang kita pakai Pitagoras ya. Nah, teman-teman perhatikan, dari sini ke sini ini jaraknya berapa? Berarti sama aja dengan dari sini ke sini kan? Berarti X dikurangi A, ya enggak?
Ya, ini adalah X dikurangi A. Nah, dari sini ke sini berapa? Berarti Y dikurangi B. Ya, saya tulis Y dikurangi B dari sini ke sini. Nah, sekarang kita bisa mencari panjang R-nya menggunakan Pitagoras. R kuadrat sama dengan X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan. Atau bisa kita tulis X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Jadi titik pusatnya adalah A, B dan jari-jarinya adalah R. Oke, setelah menyimak video pembahasan mengenai persamaan lingkaran yang berpusat pada titik A, B berjari-jari R, nah, dapat disimpulkan bahwa persamaan lingkaran pada titik A, B dengan jari-jari R adalah X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Yang pertama ada tentukan persamaan lingkaran berpusat di P 1,1 berjari-jari 2. Nah, teman-teman bisa langsung substitusikan ke persamaan lingkaran yang tadi. Didapatlah X dikurangi 1 kuadrat ditambah Y dikurangi 1 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Nah, di sini karena titik A, B-nya itu adalah 1,1, jadi X-nya 1, Y-nya 1, dan R-nya itu adalah 2. Didapatlah X dikurangi 1 kuadrat ditambah Y dikurangi 1 kuadrat sama dengan 4. Nah, teman-teman bisa operasikan di mana X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 ditambah Y kuadrat dikurangi 2Y ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian didapatkan hasil X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X dikurangi 2Y ditambah 2 sama dengan 4. Nah, teman-teman bisa kelompokkan dengan yang sejenis, yaitu didapatlah hasil X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X dikurangi 2Y ditambah 2 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, didapatlah hasil persamaannya, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X dikurangi 2Y dikurangi 2 sama dengan 0. Selanjutnya, contoh soal yang kedua yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di 1,5 dan jari-jarinya 3 adalah. Nah, penyelesaiannya, teman-teman substitusikan kembali ke persamaan yang tadi yaitu X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita tahu nih pusatnya 1,5, maka A-nya itu sama dengan 1 dan B-nya itu sama dengan 5. Nah, jari-jarinya atau R-nya itu adalah 3, maka R kuadratnya sama dengan 9. Maka persamaannya X dikurangi 1 kuadrat ditambah Y dikurangi 5 kuadrat sama dengan 9. Sekian video pembahasan mengenai materi lingkaran ini. Namun sebelumnya ada beberapa latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan agar teman-teman bisa lebih memahami lagi, lebih menguasai lagi materi lingkaran ini. Oke, terima kasih atas segala perhatian dan supportnya karena teman-teman udah mau nonton video ini sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang masih kebingungan atau ingin bertanya, bisa tanyakan di kolom komentar ya. Oke. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.